Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ayunda Haha. Sebenarnya saya akan membahas tentang tema ini tuh agak nanti-nanti. Tapi karena saya sudah harus menukarkan uang rial saya, akhirnya saya memutuskan untuk membuat video itu sekarang. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya waktu umroh Maret 2023. Dan ini barangkali bisa berbeda ketika sudah beberapa tahun ke depan atau ketika kursnya, sesimpel kurs rialnya sudah harganya berbeda. Sedikit informasi bahwa saya pribadi menukarkan uang rial saya itu ada di dua tempat. Yang pertama saya nukar ke bank, yaitu Bank BSI, dan yang kedua saya menukar di Money Changer. Terus lebih untung yang mana nih? Sebenarnya kalau di bank itu setelah saya pikir-pikir agak mahal dikit sih. Karena sistem yang di BSI itu dia paketan sekitar 250 rial, itu harganya 1 juta sekian. Dan waktu itu ada di kurs 4.400 sekian, saya agak lupa sekiannya. Dan yang kedua saya menukar di Money Changer di daerah tidak jauh dari tempat turis-turis dan tidak terlalu jauh juga dari agen penyedia umroh. Jadi mungkin itu saya rasa tempatnya cukup strategis. Jadi harganya nggak terlalu mukul istilahnya kayak gitu. Kalau yang di Money Changer itu dia sistemnya ketika uang besar harganya lebih murah dan uang kecil harganya agak mahal. Maksudnya uang besar tuh di pecahan 100 rial, 50 rial itu ada di harga 4.300-an. Ya, semoga saya nggak salah. Kemudian kalau untuk pecahan kecil untuk yang 5, 10 rial itu ada di harga 4.500-an. Dan perlu teman-teman tahu bahwa ketika kita sudah di Arab, itu sebenarnya kita juga bisa loh nuker uang rupiah kita di sana. Dan kalau pakai kurs sana itu lebih murah, jadi jatuhnya cuma sekitar 4.200 rupiah. Dan saya juga sempat mencari informasi bahwa di agen travel itu juga menyediakan penukaran uang rial. Tapi kalau di agen kemarin saya sempat tanya, ada di harga 4.300-an. Hal ini bisa berbeda ketika misalnya waktu-waktu tertentu dalam hal lagi musim haji, kemudian lagi banyak yang umroh sehingga permintaan itu otomatis lebih tinggi. Nah, kalau permintaan tinggi akan berpengaruh juga dengan kursnya, otomatis juga lebih tinggi. Tentang tema kali ini, harus bawa uang saku berapa sih ketika kita umroh? Nah, kemarin kebetulan saya membawa sekitar 4 jutaan dan alhamdulillah saya masih menyisakan beberapa uang rial. Tara, nanti akan saya tunjukkan satu persatu bagaimana bentuk dari uang rial supaya kita buat belajar juga ya, karena waktu saya menerima uang rial ini terus terang saya mempelajarinya. 100 tuh kayak gimana sih bentuknya, kemudian 50 kayak gimana sih bentuknya, supaya di sana nggak terlalu kelamaan ketika harus berbelanja sesuatu. Dan kemarin tuh saya membawa sekitar 4 jutaan sekian, karena kan itu sudah dikurskan ya. Jadi 1 juta itu sekitar 200 sekian rial. 200 saya agak lupa sih, nanti coba saya tulis lebih jelasnya di bawah sini ya. 1 jutaan itu sekitar 200 rialan. Dan teman sekamar saya waktu itu juga membawa uang rupiah. Jadi ini adalah salah satu alternatif ya, ketika kamu nggak sempat menukarkan uang rial di Indonesia, kamu bisa juga lo nukar uang rupiah kamu di Arab sana. Jadi teman sekamar saya waktu itu dia juga membawa sekitar 4 jutaan dan itu dia dapat kurs sana yang cuma 4.200. Jadi lebih murah. Lebih untung juga daripada saya yang harus membayar 4.500 misalnya.
Kemudian solusi yang ketiga adalah kamu bisa ambil uangmu di ATM. Tapi berdasarkan beberapa cerita bahwa ada beberapa uang yang keluar dari ATM itu dalam posisi sobek. Saya ada fotonya sih, nanti saya sertakan juga. Jadi ternyata uang yang keluar dari ATM itu nggak mesti sehat walafiat ya. Jadi pasti ada beberapa kalau lagi zong yang sobek. Nah, waktu itu ibu yang satu kamar dengan saya itu, beliau menarik 500 rial, kan lumayan banget ya 500 rial, itu posisinya sobek. Dan ketika kita belanja di Bindaud tuh, Bindaud nggak mau terima itu. Tapi alhamdulillahnya ketika kita belanja di pedagang-pedagang yang tidak di supermarket, masih mau nerima, dan sama pedagang itu diselamatkan dengan cara diisolasi. Dan ini dia, saya membawa sekitar 4 juta sekian rupiah dan masih tersisa 200 rialan. Jadi saya masih menyisakan uang kurang lebih 1 juta sekian. Makanya kalau nggak segera ditukar eman-eman juga ya. Sebenarnya kenapa uang saya bisa sisa 1 jutaan? Karena waktu itu saya sempat bertransaksi dengan menggunakan kartu debit, kemudian saya juga sempat bertransaksi dengan transfer ke Mutawif saya. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya masih menyisakan uang rial cukup banyak. Jadi kebetulan 3 juta sekian mungkin saya gunakan untuk oleh-oleh ya, berupa kurma, coklat, dan juga beberapa titipan yang waktu itu bisa saya jangkau di dekat-dekat penginapan atau di dekat-dekat hotel saya. Terkait dengan berapa banyak jumlah yang seharusnya kita bawa itu tergantung dari kebutuhan teman-teman sih. Misal ketika kita di sana kita mau beli apa? Mau beli emas, tentu aja kalau beli emas kita membawa 4 juta itu pasti kurang ya. Tapi kalau kita membawa uang secukupnya dalam hal untuk kebutuhan oleh-oleh ataupun makan-makan yang tidak terlalu banyak, kita membawa sekitar 3 juta tuh saya rasa sudah cukup sih. Dengan catatan kita tidak banyak mencoba makanan-makanan yang ada di sana ya. Kemudian saya juga ada pengeluaran untuk wakaf Al-Quran dan pengeluaran untuk tambahan wisata ke Taif. Waktu itu sebenarnya kita ke Taif habis 150, sebenarnya ini agak mahal sih. Tapi ya sudahlah, itu disediakan oleh travel. 150 itu plus kereta gantung. Tapi karena waktu itu kereta gantungnya nggak jadi disebabkan karena cuaca yang berkabut saat itu, sehingga kita dapat kembalian uang. Saya agak lupa sih kembaliannya tuh 100 atau 50 rial, nanti coba saya cek lagi di chat. Jadi karena kita nggak jadi naik kereta gantung, akhirnya dapat uang kita tuh dikembaliin lagi. Dan saya juga ada pengeluaran untuk ke beberapa tempat, seperti ke Jabal Nur itu saya menambah biaya lagi karena itu tidak disediakan oleh travel ya, dan saya ditemani oleh Mutawif saya, sehingga ya saya harus menambah uang lagi, bukan cuma sekedar uang transport aja. Buat tipsnya Mutawifnya itu sih. Jadi kalau mau disimpulkan, pengeluaran terbanyak saya itu dari sisi oleh-oleh, karena emang kurma di sana cukup ada harganya, beda dengan kurma di Indonesia. Kemudian coklat, saya juga membeli oleh-oleh coklat cukup banyak. Kemudian saya juga sempat menggunakan uang rial saya untuk mencoba makanan seperti kebab, kayak gitu-gitu. Dan langsung aja saya mau tunjukin ke teman-teman tentang bentuk dari uang rial pecahan 100. Nah, seperti ini ya. Warnanya merah, mirip seperti uang 100.000 kita. Dan untuk yang 50 warnanya hijau, seperti ini. 50 ini berarti senilai dengan sekitar 200 ribuan. Yang 100 tadi sekitar 400 ribuan. Dan ini untuk pecahan yang 10 ini kisaran 50 ribuan ya, hampir 50 ribu, tergantung dengan kursi. Dan saya juga punya pecahan 5. Nah ini kalau kita lihat, ini pecahan 5 itu sebenarnya ada beberapa jenis ya. Ada yang
plastik seperti ini, ada yang kertas. Jadi sama aja, bisa pakai yang ini atau yang ini. Kalau ini senilai dengan Rp20.000. Oke, mirip, cuma beda di tanda airnya aja. Tanda air ada di plastiknya ini. Dan kemarin saya juga dapat uang koin itu, uang koin Rp1, Rp2. Itu saya melihat uang koinnya, wah ini satu koin harganya 4.000. Biasanya uang koin-koin itu kita dapatkan ketika kita belanja di supermarket gitu misalnya, atau belanja di deket-deket hotel, kita bisa mendapatkan uang koin itu. Dan itu dia tentang uang saku yang saat itu saya bawa ketika di Arab sana, ketika melakukan ibadah umroh, sekitar 4 jutaan, dan itu alhamdulillah masih sisa. Semua itu tergantung dari pengeluaran apa aja yang kamu pakai ketika di sana. Dan kalau menurut saya, fokuskan diri untuk beribadah dan kesampingkan dulu untuk belanja-belanjanya. Yang pertama, kita dapat pahala. Yang kedua, kita juga lebih hemat dari segi pengeluarannya. Kalaupun uangnya sisa banyak, itu masih bisa kita tukarkan lagi ke rupiah kok. Dan ini ada suatu cerita-cerita dari ibu yang satu kamar dengan saya, mengatakan bahwa uang realnya jangan dihabisin semua. Dalam arti adalah sisain beberapa rial, dan itu nggak usah nominal besar. Yang katanya itu sebuah sugesti, kalau kita menyimpan uang itu, insya Allah kita bisa kembali lagi. Ya itu percaya nggak percaya sih, terserah teman-teman aja. Jadi saya menyisihkan beberapa uang real saya dengan harapan, dan bukan dengan harapan supaya saya termotivasi untuk bisa kembali lagi ke sana, insya Allah. Semoga teman-teman yang pengen ke sana, pengen beribadah umroh, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, sehingga bisa merasakan bagaimana tentramnya beribadah langsung ketika berada di tanah suci. Terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa ada bayangan tentang saya harus bawa uang berapa sih. Ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.